Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jamaah TV One dimanapun Anda berada. Tentunya semoga Anda dan kita semua semoga diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Rindu Ka'bah mah. Silahkan. Rindu Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rindu Ka'bah. Saya yakin semua muslim di seluruh pelosok alam dunia semua merindukan Ka'bah. Yang sudah berangkat pengen berangkat kembali, yang belum berangkat pengen juga berangkat, yang udah puluhan kali kalau bisa setiap saat kita pergi ke Ka'bah. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan hadzal balad, kota yang ini dekat apa jauh? Iya. Dekat. Hadzal balad, kota yang ini dekat depan mata. Coba siapapun Anda yang pernah pergi ke Ka'bah, lihat di TV atau gambar dimanapun gambar Ka'bah. Kita bilang, dulu loh saya berdiri di pojokan sana tuh waktu habis tawaf. Masya Allah. Dulu saya berdiri di situ loh. Kebayang hadzal balad, kota yang ini, kota yang sangat dekat. Haji. Haji itu menyengaja sesuatu. Menurut arti syariat, haji itu menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk melakukan beberapa ibadah dengan syarat rukun yang telah ditentukan. Haji ini wajib setahun. Ada ulama berbeda pendapat. Kewajiban haji ada ulama mengatakan pada tahun yang ke-6 Hijriah. Ada yang mengatakan pada tahun yang ke-9 Hijriah. Yang namanya kewajiban haji satu kali seumur hidup. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabilan. Ali Imran 97. Allah mewajibkan haji kepada manusia istata'a yang mampu, yang sanggup pergi ke sana. Masya Allah, istatoa ini terbagi dua. Yang pertama, istatoa mampu dengan sendirinya. Yang kedua, istatoa mampu dengan bantuan orang lain. Yang mampu dengan sendirinya, badan sehat, duit ada, perjalanan aman, kendaraan aman, negeri yang dituju aman, maka dia wajib istatoa mampu dengan sendirinya. Dua, mampu dengan bantuan orang lain. Mana yang mampu dengan bantuan orang lain? Misalnya, orang ini masih hidup, kaya, ongkos buat haji ada, tapi sakitan. Misalnya, boro-boro buat ke Mekah, tiap hari ke dokter mulu. Orang ini punya kewajiban haji, digantikan oleh orang lain namanya badal. Dua, orang ini ternyata, Masya Allah, kalau tadi kan masih hidup tapi sakitan. Ya. Yang kedua, orang tadi sudah meninggal dunia. Waktu hidupnya dia kaya, cukup buat haji. Maka hukumnya wajib dia haji. Caranya bagaimana? Ahli warisnya membuat badal haji, harganya, ongkosnya diambil dari peninggalan orang yang meninggal. Hukumnya wajib. Wajib. Yang ketiga, istatoa dengan bantuan orang lain. Ini orang lagi hidupnya tidak mampu untuk haji. Orang biasa cukup buat pas-pasan makan. Tapi anak mantunya orang kaya, orang yang mampu mereka membuatkan badal haji, hukumnya tidak wajib. Tapi anak mantunya menjadi anak soleh dan solehah. Tuh, ini yang bantuan orang lain. Jadi dua. Ibadah haji itu 3 ibadah digabung. Ibadah harta, ibadah badan, ibadah hati. Ibadah harta mana? Misalnya zakat, sedekah, infak, wakaf, ibadah harta. Kemudian ibadah fisik mana? Misalnya puasa, ibadah badan. Misalnya sholat, gerakannya tubuh. Lalu ibadah hati, zikir dari hati yang paling dalam. Sementara ibadah haji gabungan ketiga ibadah. Harta harus punya, mahal loh. 38
Kalau yang reguler 38 juta. harusnya kan 70 juta ya Ma ya? 70 juta harusnya ya Ma ya? Mahal yang biasa. Yang reguler Yang 38 juta. 38 juta ya. Oh, 38. 38 juta. Kemudian yang apa? Yang Plus setengah plus. Setengah plus. Plus. Itu cepean. tuh. Yang plus 160 170. Aduh. Yang eksekutif 250 sampai ada yang 500 juta. Ya Allah. Beneran. Untuk Beda-beda. bisa dapat Wallahualam yang bisawab. 35 juta. Tapi itulah kehendak Allah. Udah kena Allah ya Ma. Jadi zikir dari hati. Iya, Ma. Ibadah haji gabungan daripada ketiga ibadah tadi. Masya Allah. Siapapun kita seorang muslim di pelosok alam dunia manapun pasti merindukan Ka'bah. Ingin berangkat haji, orang ngedengar tentang haji, ngedengar tentang umroh, Rai, tahu nggak Rai? Ser di hati berasa, ya Allah, sampai nangis. Ya Allah, apalagi ngedengar talbiyah di majlis taklim. Masya Allah. Ya Allah, rasanya terbayang berdiri depan Ka'bah. Ya, Ma. Salat menghadap ke Ka'bah, Masya Allah, saya yakin siapapun kita umat Islam pasti merindukan Ka'bah. Ya. Baik, mudah-mudahan kerinduan ini akan segera mendapatkan jawabannya atas doa-doa kita kepada Allah. Kita bisa segera diberangkatkan kembali ke tanah suci. Amin. Setelah ini kita kembali lagi, jamaah jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Mah, kalau Mama rindu Ka'bah, Bedu juga sebenarnya rindu juga Mah. Rindu. Jadi karena udah lama, jadi agak-agak kebayang tuh kegiatannya ini mulai dari Bedu haji tahun berapa? Bedu hajinya haji tahun 2009 akhir tuh apa bawa ke 2010 tuh. Sudah 12 tahun. 12 Masya tahun ya. Allah. Ma. Itu juga hajinya. Haji Kosasi. Haji bukan ongkos dikasih itu Bang. bukan Abidin juga, bukan Abidin. Atas Abidin biaya dinas, bukan. Sendiri mah. Backpacker. Teman-teman dia lah gitu. Alhamdulillah. Kalau backpacker itu harus pede. Pede ya, Ma. Pede terlantar Terlantar sekali-kali. bener. Nyewa rumah sendiri mah. Tapi mandiri. Mama ada ponakan, ada saudara. Bini deh, boleh nggak backpacker? Boleh, lu dakin pede. Iya. Pede terlantar. Tapi ngeri mah, ngeri di setiap Ketangkep. itu kan jadi jatuhnya itu gimana tuh kalau Kenapa gitu? nggak pakai puroda kamu? Hah? Kenapa nggak pakai puroda? Nggak tahu dapatnya sih diajak sama temen gitu mah. Ya nggak apa, yang penting haji. Udah lewat ya Mah ya. Masya Yang penting rukunnya udah sampai Arafah ada, udah semua udah lengkap Ya semua udah, Mah. insya Allah kalau rukunnya. Karena gini, Bedu. Iya, Ma. Yang namanya haji ada rukun, ada wajib. Kalau dalam ibadah yang lain, rukun, wajib, fardu, sarwa keneh. Ibadah haji beda. Rukun yang menentukan sah tidaknya ibadah haji. Kalau 1 dari 6 rukun haji hilang, total jenderal hajinya tidak sah. Tidak sah. Tapi kalau 1 dari 7 wajib haji itu tertinggal oleh kita, masih sah hajinya, cuman wajib didenda memotong seekor kambing. Kambing, iya iya. Masya Allah, yang namanya haji, Bedu, ya Allah luar biasa. Makanan melimpah. Apa yang kurang? Bahkan banyak orang yang benar-benar tidak mampu. Kalau kita pakai rasio kayaknya, kok bisa? Bisa ya, Ma? Tapi mereka memaksakan. Masya Allah. Sementara Rasul mengatakan ta'ajjalu ila haji fa inna ahadakum la yadri ma yadidulahu. Segera kamu tunaikan ibadah haji karena tidak ada seorang pun yang tahu akan ada alangan yang melintangi. Contoh, Mama punya jamaah, duitnya banyak lah. Maaf, suatu saat kebakaran. Rumah dia. Duitnya itu katanya buat modal, baru dibawa pulang dari bank, numpuk Masya Allah. gitu. Jadi arang semua. Ya Allah. Digituin udah hancur. Mamah bilang, coba kalau ibu dulu langsung berangkat haji. Haji. Ibu nggak nyesel. Masya Allah. Karena kalau seseorang sudah diberikan kesempatan, punya uang cukup berangkat haji. Kemudian tidak dimanfaatkan untuk haji, suatu saat dia jatuh miskin, dia dosa besar. Karena kesempatan sudah ada tapi tidak dimanfaatkan. Itu terjadi juga pada tetangga Beduk seperti itu Pak. Jadi dia uangnya sudah disiapkan untuk pergi haji, tiba-tiba ada kesempatan untuk menambah modal usahanya nih supaya Nah tambah itu untung yang besar. Rasul mengatakan ta'ajjalu ila haji, segera kerjakan haji. Tidak ada seorang pun yang tahu ada alangan merintangi, dibikin modal. Akhirnya mohon maaf. Bangkrut, Bangkrut. habis. Sementara kewajiban haji sudah ada karena kemarin sudah punya kemampuan.
Gitu. Seperti itu ya, Ma. Kan suka ada orang kayak ke Eropa jalan-jalan, Jalan-jalan. berjam ke Swiss, ke mana-mana dia kelilingan, ke Amerika dan sebagainya. Tapi haji enggak, Kok susah itu yang dia? salah. Makanya kita langsung berangkat haji. Karena Rasul mengatakan kalau orang berangkat haji niatnya ikhlas karena Allah, maka akan diganti ongkosnya. Orang yang pulang haji dengan ikhlas karena Allah nggak bakal jatuh miskin, rezekinya diganti oleh Allah. Itu janji Seperti itu. Allah. Nah, Katanya, bukan katanya, Ma, apakah betul nih, Ma? Orang yang bisa pergi haji itu adalah orang yang memang benar-benar sudah diundang sama Allah untuk datang ke sana. Karena nggak semua orang, walaupun dia mampu secara fisik, mental, terus juga ke finansial, tapi tetap aja masih nggak bisa datang ke sana. Bedu lihat Al-Hajj 27. Wa adzina fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amik. Kata Allah, lihat dalam surat Al-Baqarah 127. Wa idza rafa Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim yarfa meninggikan Ka'bah. Lalu berdoa kepada Allah iya, Ma. agar Allah memberikan kepada mereka menerima amal ibadah mereka. Nyambung ke Al-Baqarah 125. Wa idh ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna wattahidu mim maqami Ibrahim musalla wa hidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baita lit-taifina wal aqifina war ruk'i sujud. Dan ingatlah ketika aku jadikan Ka'bah tempat berkumpul manusia, tempat yang paling aman. Allah perintahkan Ibrahim dengan Ismail membersihkan Ka'bah buat orang tawaf, i'tikaf, ruku dan sujud. Masuk dah ke Al-Hajj tadi. Masya Allah. Mereka pasti datang berbondong-bondong dengan menaiki unta yang kurus dengan wajah yang berdebu. Saat itu belum ada pesawat terbang. Belum ada, Ma. Saking pengennya berangkat haji, orang Islam merindukan Ka'bah. Jalan kaki jauh-jauh sampai wajah mereka berdebu. Naik unta sampai kurus untanya. Saking mereka merindukan daripada Ka'bahnya Allah. Masa Allah bedu. Kalau itu yang terjadi, Masya Allah, nangis dah kita. Nangis. Makanya Ka'bah ini kan gambaran. Yang namanya Ka'bah, bedu lihat. Pojok Ka'bah barat laut, barat daya, timur laut dan tenggara. Benar nggak? Empat Ini sudut. lambang kekuatan. Para ahli mengatakan kalau bangunan pojokannya seperti yang saya sebutkan seperti Ka'bah, terhantam badai apapun tidak akan roboh. Yang namanya Ka'bah menghadap ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan. Gambaran dari manapun tamu yang datang. Al-Hajj 27 tadi. Selama niatnya karena Allah, diterima oleh Allah. Diterima oleh Allah, Masya Allah. Yang namanya Ka'bah warnanya hitam, tidak ada warna lain. Enggak ada. Gambaran. Hidup di dunia jangan macam-macam, yang penting ribtigo imardotillah, mengharapkan ridhonya Allah. Ridhonya Allah. Tuh yang namanya Seperti Ka'bah. itu ya, Ma. Makanya waktu kita niat labbaik Allahumma hajjan, pakaian kita diganti dengan pakaian ihram. Nggak ada pangkat, nggak ada jabatan, nggak ada pakaian mewah. Semuanya sama pakaian ihram. Sama semuanya. Melambangkan di mata Allah semua manusia sama kecuali orang yang bertakwa. Buang pangkat, buang jabatan, buang kekayaan, buang kesombongan, buang semuanya. Saya adalah hambanya Allah. Seperti itu. Masya Allah, bedu luar biasa. Makanya kalau Mama perhatikan dari tahun ke tahun tiap haji, tidak ada jamaah yang tidak meneteskan air mata di hadapan Ka'bah. Iya. Saking senang-senangnya. Selama ini kita kan sholat cuma dalam bayangan menghadap Ka'bah, menghadap Ka'bah. Iya, Ma. Kita bersyukur pernah melihat banyak yang menghadap Ka'bah, tapi belum pernah melihat. Belum pernah. Masya Allah, insya Allah, Allah tahu kebutuhan kita, Allah tahu keinginan kita. Semoga kita semua bisa berangkat kembali yang belum berangkat. Amin. Yang sudah berangkat bisa bolak-balik lihat, yang belum bisa berangkat. Kenapa Mama tadi sampai meneteskan air mata, Bedu Zahra? Ya, Ma. Kerajaan Arab Saudi membuat aturan gara-gara pandemi. Yang boleh berangkat haji hanya, ini hanyanya yang buat pertama sedih, usia 18 sampai 60. Artinya nenek-nenek, kakek-kakek ini udah nggak bisa berangkat. Ya Allah. Sementara di rumah kan semua umur kita bisa berangkat haji, berangkat umroh. Iya, Ma. Sementara pembimbing-pembimbing haji kebanyakan orang-orang yang sudah tua. Makanya bersyukur Mama. Bedu. Yang namanya haji semua orang pengen ridho dengan Ka'bahnya Allah.
Tapi sekarang tidak cukup badan sehat, duit ada, keinginan mantap dalam hati. Perlu kesabaran. Kerajaan Arab Saudi membuat kota buat tiap negara. Sekian persen. Sekian persen, ya mah. Masya Allah. Antri. Satu. Yang kedua. Antrian di negara kita sampai puluhan tahun. Kenapa? Punten dibilang salah juga saya sok tahu nanti katanya. Iya mah. Karena diablakin tuh. Daftar. Silahkan daftar. Mungkin penuh yang antri. Nggak dibatasin yang daftar misalnya. Tahun ini sekian orang. Jadi nggak kenumpukan. Kasihan. Ada yang sampai nunggunya 30 tahun. 30 tahun ya Maya. Setiap Iya. kota beda-beda. gitu. Ditambah lagi sekarang ada pandemi corona. Ya. Mudah-mudahan Allah berikan solusi yang terbaik. Amin. Amin. Karena Ya kita Allah. orang yang takwa, Allah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, seberat apapun masalah, jalan keluarnya ada, dan Allah berikan rezeki dari yang tidak pernah kalian duga. Masya Allah. Bahkan mama sampai merinding nih. Iya mah. Ada yang nangis melukin. Ya Allah mama, usia saya sekarang udah 65 tahun. Saya daftar haji udah 10 tahun. 10 tahun, Masya Allah. Kalau tahun ini nggak boleh juga, sementara aturan sampai tahun usia 60 tahun, kapan saya berangkat? Mama hibur dia, Bu, niat ibu daftar. Sudah ngasih uang. Sampai tahun ini ibu tetap yakin akan berangkat, insya Allah dapat nilai pahala. Masya Allah. Al-Haji dapat insya Allah ya Pak ya. Masya Allah, luar biasa Bedu. Perlu kesabaran. Kerinduan kita ke Ka'bah, saya yakin semua orang rindu. Apalagi yang pernah kita bolak-balik, ya Allah kepengen lagi, kepengen lagi, punya duit. Bahkan maaf, belum pulang pun kita bilang, ya kalau ntar punya duit kita bisa berangkat lagi. Iya. Nggak ngebayang punya kebutuhan yang lain. Pengennya bolak-balik. Pengen bolak-balik aja. Kebayang waktu tawaf, ya lo nempel di sebelah sini. Masya Allah. Nempel di sebelah sini, di Hijri Ismail, Masya Allah, itu luar biasa. Makanya rindu kita kepada Baitullah, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan solusi yang terbaik. Amin, ya Allah. Semoga kita semua bisa berangkat haji. Amin. Amin. Insya Allah mudah-mudahan. Oke, jamaah jangan kemana-mana ya. Tetaplah bersama kami karena setelah ini Mama Dede akan langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui Instagram @rumahmamadede_tv1. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Terima kasih jamaah Anda masih setia bersama kami di Rumah Mama Dede. Rindu Ka'bah mah, Masya Allah Mas Bedu dan Mamah nih yang udah pernah ke sana pastinya Ziarah belum? Sangat belum Haji mah. Insya Allah mudah-mudahan. Doain ya Mah. Nah ini mah ada pertanyaan dari Instagram Mas Bedu. Ya. Dari @alif.r_firmansyah.5. Firmansyah.nya 5. Mama. Waalaikumsalam. Tetangga saya mah 2 kali pergi haji katanya tidak dapat melihat Ka'bah dan di sana selalu menstruasi. Apa sebab kemungkinannya ya mah? Wallahu alam bisawab, kita tidak boleh seujun sama orang. Ya, betul Pak. Ya. Tapi yang jelas mungkin Allah Subhanahu wa taala belum mengizinkannya. Masya Saran Allah. saya banyaknya bertobat, robah sikap hidup kita. Allah berfirman, "Paman faradhafihinal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj." Kalau kamu sudah niat akan menunaikan ibadah haji, fala rafasa. Jangan berbicara yang mengurangi nilai ibadah haji. Ya Allah mahal amat, gua berangkat haji 200 JT gitu. Coba beli mobil, dapat merek anu baru. Masya Allah. Ya Allah, capek banget ya ibadah haji. Kalau di rumah kan bisa istirahat. Itu mengurangi nilai ibadah haji, hati-hati. Pala rafasa, wala pusuk. Pusuk itu apa? Berkata, berbuat sesuatu yang mengarah kepada bangkitnya birahi. Misalnya suami istri, sehingga terbangkitkan birahi. Wala jidala fil hajj, jangan jidal berbantah-bantahan. Karena yang namanya haji ini berat. Boleh jadi Anda orang kaya, di rumah Anda sekamar sendiri, pakai AC dan seterusnya. Di sana, apalagi kalau Anda hanya reguler, Iya, bisa 7-8 orang satu kamar. Kalau yang Anda yang eksekutif mah bisa sendiri, bisa berdua, tergantung. Tapi kalau yang reguler bisa 8 orang, kan 8 orang beda-beda. Ada yang senang lampu terang, ada yang senang remang-remang. Belum tahu ada Ada yang senang pakai AC, ada yang senang pakai kipas angin, ada yang ogah AC, ogah kipas angin. Jadi bisa berantem. Iya mah.
Di rumah kita kamar mandi satu kamar mandi, terserah gue mau nongkrong 2 jam juga. Di sana sekamar mandi 8 orang. 8 orang, Masya Allah. Masya Allah, diketok-ketok sampai berbantah-bantahan. Matiin lampu, matiin AC, gua nggak ada petah, bisa berantem. Ini jidal. Semua hindari, karena itu merusak ibadah haji kita dan boleh jadi pahalanya akan hilang, boleh jadi dapat musibah seperti yang Anda katakan tidak bisa melihat Ka'bah. Makanya hilangkan yang 3, rofas, fusuko, jidal. Oh, seperti itu. Berarti mah kalau rindu dengan Ka'bah nih mah, karena kondisi seperti ini mah, kita tidak bisa menunaikan ibadah haji. Ada nggak amalan yang bisa menggantikan atau nilainya sama dengan amalan ibadah haji gitu loh, Bang? Kita kerjakan surat kita dengan niat ikhlas karena Allah, jangan terlambat. Bagi orang yang tidak punya kemampuan, saat ini kemampuan ada, badan sehat, hati ingin sama sekali udah menggubu-gubu pengen melihat Ka'bah, tapi apa hendak dikata, kota nggak nyampe, kemudian pandemi juga gara-garanya kita tidak terhambat, serahkan kepada Allah, minta yang terbaik. Masya Allah. Seperti itu ya, Ma ya. Ada lagi nih, Ma, pertanyaan dari Instagram ya, Ma. Dari @avediais. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam, apa dia is? Galau nih, Ma. Ada apa Mama, dia is? kalau saya dan suami sudah daftar haji, masih kurang lebih 5 atau 6 tahun lagi. Tapi qadarullah, suami sudah berpulang ke rahmatullah 1 bulan yang lalu. Apa dari niatan tersebut sudah diperhitungkan sebagai niat haji almarhum suami saya, dan menurut hukumnya seperti apa ya, Ma? Apa bisa digantikan dengan anak saya yang laki-laki? Mohon penjelasannya, Ma, dari segi agama Islam. Oke. Kalau sudah daftar dengan kondisi kuota, dengan kondisi pandemi, kita tidak bisa berangkat padahal sudah lunas, niat kita sudah masuk. 1. Masya Allah. 2. Setahu saya, Departemen Agama akan mengembalikan 100% ongkos haji bagi orang yang meninggal dunia. Yang ketiga, bukan digantikan oleh anak saya. Ya. Dibadalkan hajinya oleh siapapun. Badal itu syaratnya 2. Yang pertama, orang yang membadalkan haji harus orang yang pernah haji. Orang yang belum haji tidak bisa membuat badal. Kalau anak Anda belum haji, membadalkan suami Anda, nggak sah. Nggak sah, ya. Yang kedua, 1 tahun 1 orang hanya bisa menghajikan 1 buat dirinya atau menggantikan orang lain. Oh, seperti itu ya. Nah, kalau untuk haji sendiri nih, Mah, misalkan kan tadi ada yang berkecukupan. Kalau misalnya dia bela-belain, ya Allah saya rindu Ka'bah, saya pengen banget, saya ngutang. Dia nekat untuk hutang. Nah kayak gitu bagaimana? Kalau dia nih menghutang, rumahnya gede, misalnya dalam tanda kutip, Iya, Ma. harga rumah dia 250 jeti, nanti saya jual, yang bayar 38 atau 40 dengan jajan misalnya, nanti sisanya membeli rumah, itu boleh, rumah kecilan. Yang tidak boleh mana? Rumah aja masih ngontrak. Oh, jadi Itu jangan. belum istatoa, belum ada kemampuan. Masih kontrak mau dijual rumah orang ya kan? Jadi nggak jangan bisa. memaksakan ya, Ma ya. Iya, la yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Oh, seperti Tapi itu. Allah berkehendak, survei membuktikan. Ada yang guru ngaji diongkosin sama muridnya. Masya Allah. Ada yang emak-emak sama anak mantunya. Iya. Orang ini baik, ketika saudaranya itu sakit dia yang urusin, diberangkatin. Makanya ada haji kosasih, ongkos yang dikasih. Ongkos Haji Surtana, gusuran tanah. Tanah. Haji Mansur, halamannya kegusur. Banyak sekali haji, yang penting rukunya dikerjakan, wajibnya dikerjakan, muharramatnya dihindari. Insya Allah apapun yang menyebabkan Anda haji, sah haji Anda. Seperti itu ya, Mas, sah aja. Nah, kalau seandainya nih, Mah, ketika lagi menunaikan ibadah haji, lagi di sana, kadang teman-teman sering cerita, di sana gue dapat pencerahan. Gue tiba-tiba gue kebayang mukanya si Anu misalnya gitu. Gue kayaknya jodoh nih sama si dia. Nah, hal-hal yang mungkin ditemukan di sana, apakah betul semuanya itu petunjuk Allah atau hanya Tidak, kembali kepada imajinasi kita. Boleh jadi menghayalkan seseorang, dia jatuh cinta sama orang tadi. Dia membayangkan, ya Allah dekatkan dia kepada saya. Yang kebayangin kan dia. Iya. Muncul dia. Orang Jawa bilang namanya kesengsem. Kesem-sem. Kalian pikirin terus ya, Bang. Iya. Jadi yang muncul dia. Tidak semuanya dari Allah. Tidak. Bayangan dia. Halu. ya. Mah, kalau seandainya dia hanya mampu untuk yang reguler nih, Mah. Terus
pernah nih ada nih mah di kalangan pertemanan Zara, lu mah beda ngeluarin duit segitu doang, pahalanya gedean gua lah, gua kan haji plus. Salah. Nah. Yang reguler, yang semi plus, yang plus, yang eksekutif, yang paling hebat, yang 500 juta sekalipun, Ka'bahnya dia Sama. kene. Bener nggak? Bajunya Iya, juga Sofa sama, marwahnya dia kene. Sama. Arafahnya Sama. masih di situ. Jumroh akobahnya. Jumroh awal, jumroh sani, jumroh akobah. Jadi bukan karena lebih mahal, artinya songong dong. Lu nggak ikhlas sombong karena kaya. Nauzubillah. Kalau Allah nggak berkehendak, lu nggak punya kekayaan, bisa Iya. berangkatnya 500 jeti. Iya. Kalau mama daripada haji 500 juta, mendingan gue berangkatin saudara gue 10 orang Masya berangkat. Allah. Bener, Bener ya. nggak? 12 orang makan. Dulu waktu ke Arafah, Bodo naik mobil yang naik terus di atas, terus tiba-tiba ngeliat mobil mewah, gambar Garuda. Wah ini yang haji yang mahal ya gitu. Suka ada keinginan, wah ini ya gitu. Nah, itu keinginan bedu, alhamdulillah sekarang dikabul oleh Allah. Bedu mamah lihat orang hebat. Masya Allah. Public figure, gaji bedu gede. Artinya Amin. begitu dengan uang yang Allah berikan, bukan milik kamu. Allah berikan, dititipkan dalam genggaman Anda. Jangan lupa orang sekeliling Anda, biar mereka sama-sama melihat Ka'bah. Itu tanda syukur. Masya Allah. Ngerti maksudku? Ketimbang. Wah, indah. Jangan banget. digenggam hamanya kita. Iya. Orang lain ada hak, karena dia dekat dengan kita. Oke, baik. Kalau begitu mah, Masya Allah. Ini Zara benar merinding nih mah. Kayak Rindu langsung ya, pengen Zara? banget. Ya. Nah iya, mudah-mudahan ya Insya Allah. tahun depan insya Berangkat Allah ya. bareng-bareng. Iya amin, doain ya Mas Bedu ya. Nah jamaah nanti kita akan kembali lagi ya. Dan menjawab pertanyaan-pertanyaan jamaah yang sudah masuk ke Instagram. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baiklah jamaah, kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Mama Dede. Masih adakah Zara yang tersisa pertanyaan dari jamaah di Instagram? Ada nih, mah pertanyaan lagi Mas Bedu ya dari Instagram @fikriarci. Arci. Assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam Arci. Galau nih Ma. Ada apa, Arci? Sekarang kan ibadah haji lagi dilarang lagi nih bagi sebagian. Padahal ada amalan jika benar dijalankan pahalanya sama seperti haji yang mabrur katanya. Pertanyaannya seperti apakah persamaannya ibadah haji yang dikerjakan dengan amalan pengganti yang setara pahalanya? Dari segi pahalanya nih Mas seperti sama apa? tuh. Iya. Ada aku tanyain. Itu kalau pahala kan urusan Allah, bukan Allah. urusan kita. Ya. Yang jelas kalau kita mampu, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabilan. Allah mewajibkan kalian haji kepada manusia bagi yang mampu, yang sanggup. Tadi udah terangkan istata'a tadi. Tapi bagi orang yang tidak mampu, badannya sakitan, duit juga nggak Nggak ada. punya, pasti keinginan hati mah ada sebagai seorang muslim yang baik. Iya. Tapi tidak punya kemampuan, nggak usah khawatir. La ikroha fiddin, nggak ada paksaan dalam agama. Ya. La yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak usah khawatir. Allah berikan nilai pahala niatnya karena Allah, apapun yang Anda lakukan, dan Anda tidak akan dihisab gara-gara ngahaji kalau nggak punya duit kok. Iya. Makanya rukun Islam itu ada 5. Tapi bagi orang miskin cukup 3, syahadat, sholat, puasa. Puasa. Zakat kan bagi orang yang kaya. Iya. Haji bagi orang mampu. Kalau dia tidak kaya, dia mustahik yang berhak menerima zakat. Kalau dia nggak sanggup untuk haji, ya berburu haji, makan hari-hari juga susah. Itu yang penting nih, kerjakan yang benar. Seperti itu ya Ma. Masya Allah. Nah kalau Asal jangan pura-pura nggak mampu. Nah, itu Kalau dia tuh. tahu rezeki kita, bagaimana kalau dicabut semua? Kan buat Allah mah mudah. Gempa, tsunami, kebakaran, kebanjiran, longsor, habis. Habis semuanya. ya. Apa yang bisa dilakukan? Kalau seandainya sekarang misalkan ya Allah nanti berikan saya rezeki saya mau naik haji gitu. Tapi kan kita punya orang tua mah. Dahulukan orang tua nih, saya mau biayain orang tua dulu. Kalau memang kita duitnya ada, bisa buat berangkat haji kita. Kalau banyak, kita bareng sama emak. Kalau seandainya cuman uangnya juga belum ada tapi niatannya orang tua dulu karena umurnya Ya, sebetulnya sedikit. walaupun karena umurnya banyak anaknya mati, emaknya belum. Iya. Iya, ada. ya. Benar nggak? Iya, benar. Tapi sebagai anak bakti sama orang tua, nilai pahalanya lebih di hadapan Allah. Insya Allah Allah berikan keberkahan. Insya Allah amin. Ya Bang. Orang yang ngongkosin dengan yang diongkosin, niatnya karena Allah. Yang ngongkosin walaupun nggak berangkat dapat pahala. Masya Allah. Amin. Kayak macam punten, misalnya Ya, bedu, orang tuanya udah meninggal. Iya. Ya. Nyumbang masjid, nyumbang pesantren, nyumbang madrasah.
Niatkan buat orang yang meninggal. Bedu dapat pahala, emak bapak di akhirat dapat pahala. Dapat pahala Itu kan Allah. anaknya soleh ya, Mo? Betul. Masya Allah. Walaupun namanya bedu. Iya, bukan soleh. Iya, bukan. Baik, terima kasih Mama tausiahnya hari ini. Tentunya hari ini Mama sudah menceritakan bagaimana kerinduan yang mungkin Mama rasakan dan juga jamaah lain rasakan. Rindu akan Ka'bah. Rindu Ka'bah bukan hanya bagi orang yang mungkin sudah pernah ke sana. Bagi kita yang belum memiliki kesempatan, mungkin rezekinya belum ada nih untuk ke Ka'bah, kita doakan bersama ya Ma. Semoga Allah berikan rezeki, kesehatan dan juga kesiapan untuk bisa mengunjungi Ka'bahnya Allah. Agar kita bisa memenuhi undangannya Allah. Betul sekali. Bisa Silakan Ma. memenuhi panggilannya ya, Mo ya. Betul. Kita berdoa bersama. Pemirsa, angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita. Dengan kudrat iradatnya agar kita bisa memenuhi undangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu walakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultani. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Sehingga dengan iman dan takwa yang dalam dada, kami pun diberikan kesanggupan dengan kudrat iradat darimu ya Allah. Untuk memenuhi panggilan darimu ya Allah. Wa adzina fin nasi bil hajj ya Allah. Alhamdulillah kami bisa memenuhi undangan kami ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, dari hati yang paling dalam kami bermohon kepadamu ya Allah. Berikanlah kesempatan kepada kami untuk kembali melihat rumahmu ya Allah. Berikan kesempatan kepada kami yang belum pernah melihat rumahmu ya Allah. Agar mereka bisa datang berkunjung ke rumahmu ya Allah. Kami yakin dengan kudrat iradat darimu ya Allah. Dari hati yang paling dalam engkau akan mengabulkan doa kami. Ud'uni astajib lakum. Oleh karena itu ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah. Segera hindarkan pandemi corona yang sedang melanda dunia saat ini. Agar kami yang sudah anti ya aturan berangkat ke Mekah berkunjung ke rumahmu ada kesempatan sebelum ajal menjemput kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya, Mama Dede. Terima kasih Mah buat ilmu dan tausiahnya. Zara, terima kasih. Sama-sama. Anabawi, Mas terima Bedu. kasih ya. Dan juga sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Dan jangan lupa follow akun Instagram kami di @rumahmamahdede_TV1. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.